Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Halo sahabat Allah dimanapun Anda berada. Hari ini saya berkesempatan datang di Abun Rojokoyo, tepat lokasinya di pelosok Kerep, Winong, Boyolali. Hari ini kita akan ngobrol dengan sosok wanita inspiratif yang beliau ini bernama Ibu Nisa. Kita akan ngobrol bagaimana awal usaha Abun ini berdiri, terus bagaimana beliau mengelola usaha ini. Kita akan sharing bareng. Semoga bisa menginspirasi sahabat Allah di rumah. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang dan bisa menebarkan kebermanfaatan sekecil apapun dimanapun. Simak kesuaranya sahabat-sahabat. Oke sahabat Allah semuanya, di sini sebelah saya sekarang udah ada Bu Nisa, yaitu owner dari Abun Rojokoyo. Nah di sini kita akan mengobrol mengenai dengan bagaimana perjalanan di usaha ini, di perusahaan manufaktur ini, bagaimana perjalanan beliau dalam mengelola di usaha Abun ini. Sebelumnya Bu, Bu mungkin bisa dijelaskan Bu mengenai dengan awal dari usaha ini Bu. Awal dari usaha ini itu ibu sama bapak dulu itu memulai dulu bapak saya itu kongsi sama orang Tionghoa. Usaha ini dimulai tahun 1976. Saat itu ibu kongsi sama orang Tionghoa, terus berjalannya waktu orang Tionghoa itu istilahnya tidak jujur atau tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Nah, maka dari itu kan ibu sama bapak mengambil alih perusahaan Abun ini. Waktu itu dibeli sama ibu sama bapak berapa ya kayaknya 900.000 atau berapa? Pada tahun 7 bulan itu ya? 1976 ya, mulai dari awalnya itu. Dulu pabriknya belum di sini mas, dulu pabriknya di sebelah sana, sebelah di sana. Jadi sebelum di ini di daerah mana itu Winong? Bukan, di Kebon Timur. Oh, Kebon Timur ya. Sebelum di sini di Kebon Timur terlebih dahulu gitu. Oke. Lah terus untuk dari perjalanan sendiri dari tahun 76 sampai itu, jadi ini ibu generasi kedua dari sini. Iya, saya bantuin ibu. Mas. Ibu masih. Iya. Untuk Abunnya sendiri Bu, apakah dulu langsung besar ini atau prosesnya seperti apa Bu? Enggak, dulu itu kan Simba, bapaknya ibu itu kan jualan bako. Simba itu kan ngirimnya ke Semarang, ke gitu-gitu, ke Chinese itu. Ibu kan ikut Simba sambil bawa Abun sambil nawarin ke bakul-bakul gitu. Oh iya. Ya, gitu, awalnya. Jadi gitu. Awalnya sampingan gitu. Iya. Enggak sampingan, ya kan yang ibu kan sama ikut masarin gitu loh. Oh, kalau Simba kan bawa bako. Oh, kalau ibu bawa Abunnya itu awal mulanya jadi itu. sekali jalan Ya. dua usaha ibu ya. Nah, untuk ibu perjalanan sendiri di Abun sendiri itu kan bahan dasarnya dari daging ya Bu ya? Daging, kacang moro, sama kacang tanah. Oh, daging, kacang tanah. Nah, itu yang dulu dapat Bu suplai dagingnya sendiri itu dari nyembelih sendiri atau dari mana Bu? Kalau daging itu kita ambilnya daging aja ya Mas. Kita ada orang yang memelihara hewan itu, dia nyembelihnya di RPH Ampel itu. Oh, RPH. Dia suplai ke sini cuma daging aja. Okay. Jadi kita ambilnya daging aja. Jadi kerjasama sama RPH itu ya. Oke, terus untuk dari selama ibu yang take cover ini mungkin perjalanannya sendiri Bu, untuk pemasarannya sendiri apakah masih ke Semarang atau mungkin ke daerah-daerah lain juga? Kalau sekarang udah alhamdulillah Pulau Jawa. Pulau Jawa ya. Alhamdulillah. Saya semenjak bantu ibu itu saya mengembangkan diri di keliling pasar tradisional itu. Terus dari tahun 2014 saya suami itu membuat akun ayam. Alhamdulillah udah berjalan sampai sekarang. Akun ayam. Jadi selain akun sapi ada juga akun ayam. Ya. Untuk varian dagingnya sendiri mempengaruhi nggak sih Bu untuk jenis akun sendiri? Yang daging sapi apa ayam? Ayam sama sapi bedanya seperti apa Bu?
Kalau daging sapi tentunya lebih mahal harganya. Kalau daging ayam ya ada nomor 1, nomor 2, nomor 3 tergantung permintaan konsumen. Oke, dari permintaan konsumen ya Bu ya. Iya. Untuk pengolahannya sendiri Bu, dari daging ayam sama sapi ini lebih mudah yang mana mungkin atau? Kalau daging sapi itu bisa membutuhkan waktu 2 hari. Misalnya hari ini nanti jam 1 daging sapi datang kita bersihin apa mas, tetelannya itu kan Iya. kita hilangin, harus daging bersih, baru direbus sampai semalam, besok pagi baru ditiriskan baru disuir-suir. Jadi butuh 2 hari. Kalau abon ayam kan enggak, pagi datang kita kulitnya kita ambil, terus kita rebus, udah matang kita tirisin terus disuir-suir. Jadi Oke. membutuhkan waktu yang lebih cepat abon ayam. Lebih cepat abon ayam ya Bu ya. Untuk di pemasaran sendiri lebih lebih target market. Kalau dari dulu kan yang sini abon sapi. Abon sapi itu kita ada 9 macam mas. Dari yang paling tinggi sampai ke bawah itu ada 9 macam. Oke. Nah, mengenai dengan ini sendiri Bu, selama Ibu take cover usaha ini sendiri itu pernah nggak sih Bu untuk mengalami kendala mungkin atau dari Iya, ada kendalanya paling banyak itu di pemasaran. Kadang-kadang kan kebutuhan bahan bakunya kan udah naik. Sedangkan abon di pasar itu belum naik. Kita kulanya udah naik, kita jualnya masih kan naikkan di pasar kan pelan-pelan Mas. Iya, Bu. Kalau banyak permintaan ini kita harus menyesuaikan. Ya, itu kadang-kadang kita itu udah pakai daging sapi, kita udah jaga kualitasnya. Kadang ada pesaing yang harganya sama tapi dia dengan daging berbeda kan otomatis Iya, akan merusak mempengaruhi. mempengaruhi itu. Oke Bu. Nah, dari tadi Ibu kan bisa membuat target market se-Pulau Jawa ini Bu. Ya. Nah, itu Ibu menggunakan media sosial atau Ibu langsung turun ke lapangan bagaimana Bu? Kalau yang dari dulu itu ibu itu langsung turun ke lapangan yang pokoknya dari dulu. Kalau yang baru-baru ini kita pakai media sosial, pakai Instagram, pakai IG. Oke Bu. Jadi ini mungkin kita ngobrol mengenai ini dulu Bu. Proses produksinya sendiri. Jadi kan daging sapi datang dari RPH tadi, setelah itu nanti di suwir-suwir atau bagaimana? Kalau datang dulu kita bersihin dulu, kita ambil mas? Tetelannya iya. itu. Jadi kita murni daging bersih. Oh iya, kalau untuk abon sapi itu sapinya harus sapi jantan ya. Harus sapi jantan. Sama dagingnya kering, nggak boleh digonggong. Nah, bedanya apa tuh Bu kalau sama daging jantan sama betina sendiri? Nanti kalau betina abonnya jadi remuk mas. Oh, kurang Kelihatan iya. kok, Oke. Gitu, nggak berserat panjang-panjang Oke. gitu. Mas. Jadi kadar air dalam tubuh sapi itu mempengaruhi jenis Iya, abonnya itu. iya. Nanti Oke. kelihatan. Terus setelah sampai tetelan dibersihkan, Terus kita rebus dari kadang jam 3 sore itu udah mulai rebus semalaman. Nanti pagi jam 5 kita tiriskan, terus jam 6 udah tiris kita suwir-suwir. oke. Nah itu merebus Masih tuh butuh manual. waktu berapa lama Bu Suwir-suwir. untuk rebusnya? Rebusnya itu dari jam 3 sore sampai pagi jam 5 itu Oh. berapa jam? Ini hitung aja. Berarti Lumayan lama kalau daging 12 jam sapi. lebih. Oke. Iya, oke. Terus setelah direbus tadi disuwir-suwir seperti itu Bu. Ya. Nah, setelah disuwir-suwir sendiri nanti untuk pengolahannya. Nanti kita campur sama adonan. Oke, adonannya itu terdiri dari apa aja Bu? Kacang tanah, kacang koro, bawang merah, bawang putih, gula pasir, gula Jawa, sama ada tambahan tumbar gitu. Oh iya, yang bumbu-bumbu lah ya Bu bumbu ya. itu ya. Oke, setelah itu diaduk. Diaduk, adonan kita aduk, kalau udah ya kita tinggal penggorengan. Oh, tinggal penggorengan itu tahap akhirnya penggorengan itu ya Bu ya. Ya, Nah Bu, untuk satu kali produksi itu berarti butuh sampai 2 hari ya Bu ya? ya. Kurang lebih untuk Iya. abon sapi tadi ya. Iya. Oke Bu. Nah setelah Bu, untuk abon sendiri, untuk kualitasnya sendiri Bu, bagaimana Ibu untuk mempertahankan kualitas dari abon itu sendiri? Kalau saya itu dipesan ibu, kita pokoknya harus jujur. Kalau usaha itu harus jujur. Kita harus pilih-pilih bahan yang berkualitas, nggak boleh asal-asalan. Jadi kita itu udah dibayar konsumen ya kita jaga. Misalnya kita ada pesan daging sapi ya udah pakai daging sapi, ayam ya seayam. Kita nggak mau istilahnya kita nggak mau hapus-hapus gitu loh. Yang penting kata ibu itu pesannya cuma jujur. Oke. Gitu. Jadi sahabat Ala semuanya dalam usaha yang penting ketika menjaga kualitas adalah kunci utamanya kejujuran itu ya Bu ya, untuk mempertahankan itu. Untuk
target marketnya sendiri Bu. Tadi kan untuk packingnya sendiri Bu, ada nggak sih mungkin packing yang terbaru atau bagaimana untuk variasinya? Kalau packing terbaru itu kita menggunakan plastik clip itu. Jadi kan kita misalnya mau makan, kita tinggal buka sedikit, kita makan, kita bisa tutup lagi. Itu yang terbaru. Kalau dulu kan masih biasa Mas, masih di selet tuh, cobek itu nggak bisa tutup lagi. Oh iya. Ya, lebih praktis itu ya Bu ya. Untuk ketahanannya sendiri Bu, abon itu berapa lama sih kalau abon sapi, berapa lama kalau abon ayam? Kalau abon sapi itu bisa 1 tahun dengan catatan nutupnya rapat. Kalau abon ayam paling nggak cuma 7 sampai 8 bulan. Oh, untuk karena kata ayamnya ayam potong. Oh iya, jadi ayamnya pengaruh juga mengenai dengan udaranya sendiri Bu ya. Oke Bu. Terus untuk target marketnya tadi di media sosial itu tadi di Facebook, Instagram atau apa Bu? Di Instagram. Apa di dulu ada yang bikin apa Mas itu alamat yang di internet itu loh. Dulu yang anak-anak kuliah itu bikin itu dari situ, mungkin dia tahu. Oh, tiba-tiba, ini ya, Maps itu ya? Iya. Oke Bu, jadi usaha ini udah berdiri sejak tahun 76, itu kurang lebih 30 tahunan ya Bu ya? Oke. Nah untuk perusahaannya sendiri Bu, apakah hanya di sini atau ada cabang lain juga Bu? Nggak ada, cuma di sini aja Mas. Kita toko cuma ada 1 di rumah juga, nggak buka cabang di mana-mana. Untuk alamat lengkapnya sini mana Bu? Pelosok Kerep, Winong, Boyolali. Oke, jadi ada 1 RW 3. Oke, buat sahabat-sahabat yang mau menikmati abon dan yang lainnya bisa ke Pelosok Kerep, Winong, Boyolali ya Bu ya. Nah Bu, untuk apa namanya? Untuk packingnya sendiri Bu, untuk penentuan price atau harganya sendiri itu apa namanya, dari bungkusan per kilo atau per berapa ons dan yang lainnya Bu? Untuk ada kemasan paling kecil itu 1 on, terus 250 gram itu seperempat, ada 500 gram, ada 1000 gram 1 kilo. Kita juga bisa memenuhi permintaan konsumen. Oh, aku mau minta abon ayam kita bungkus 70 gram gitu bisa. Oke, jadi tergantung permintaan dari konsumen sendiri ya Bu ya. Oke, untuk tokonya sendiri hanya di Pelosok Kerep ya Bu, yang ada yang lainnya. Oke, terus untuk kalau teman-teman ini Bu mau apa namanya order lewat media sosial, tadi di Instagramnya namanya apa Bu? Abon Rojokoyo Boyolali gitu. Abon Rojokoyo Boyolali gitu ya. Oke. Nah selain di usaha abon Bu, Ibu pernah nggak sih menjalin usaha di bidang lain? Ya. Saya sama suami fokus bantuin ibu usaha ini. Fokus di abon ini ya. Oke, untuk mungkin ada motivasi Bu buat sahabat-sahabat atau teman-teman yang masih muda nih dalam gimana sih menjaga persisten, konsisten di usaha sendiri Bu? Ya paling penting itu kalau kita mau memulai usaha itu yang penting jangan takut, tetap optimis. Yang penting nomor 1 itu kejujuran, kata ibu saya itu salah perusahaan gitu. Dan jangan apa ya, pokoknya kita jaga kualitas, jujur, itu yang paling penting kalau menurut saya. Terus jangan takut apa ya, jangan takut resiko, pokoknya kita harus berani ambil resiko. Yang penting yakin, yang nomor 1 itu ya kita pokoknya sambil lahir batin doa sama usaha kita. Jadi poin terpenting dari Bu Nisa sendiri adalah selalu apa namanya dalam usaha itu kejujuran yang utama, integritas, terus setelah itu juga konsisten, persisten, dan jangan takut untuk mengambil resiko seperti itu ya Bu ya. Mungkin itu Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin itu sahabat-sahabat semuanya dari saya. Cukup sekian. Allahumma fiqil aqmi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sahabat Allah, ini di sini ini tempat abon yang sudah jadi sebelum di packing. Ini tempat apa namanya? Ini ada beberapa aturan dari beliau, dari owner pengusaha ini mengenai dengan bahan halal dan haram. Jadi bahan apa saja yang boleh diproduksi dan yang tidak boleh apa. Terus juga ada penerapan SCH juga di sini, terus juga struktur dari apa namanya organisasi Rojokoyo sendiri, terus bagaimana kebijakan halalnya sendiri di sini semua ada juga sahabat-sahabat. Jadi jangan khawatir untuk apa namanya konsumsi abon Rojokoyo sendiri karena memang sudah terlegalkan halal seperti itu sahabat-sahabat. Halo sahabat semuanya, jadi ini kita tutorial cara membuat abon dari pertama adalah proses tadi daging datang direbus terlebih dahulu. Setelah direbus nanti disuir-suir, setelah disuir nanti dibumbui, terus dicampur antara daging dengan bumbu tadi. Setelah itu nanti akan digoreng. Setelah digoreng nanti akan pengeringan. Setelah pengeringan nanti penggebukan ini berfungsi untuk memisah atau biar tidak menggumpal. Setelah itu nanti baru packing seperti itu. Nah ini proses dari pembubuhan sendiri. Ini adalah
bumbu yang akan dimix nanti ya sahabat-sahabat. Nah, sehabis bumbu ini nanti udah oke, udah mateng, itu nanti dioper ke sebelah sana untuk adanya pencampuran bumbu dengan dagingnya sendiri seperti itu sahabat-sahabat. Oke sahabat-sahabat, ini step 2. Step 2 itu ini ada penggilingan dari dagingnya sendiri. Lihat sini Mas. Ini penggilingan dari dagingnya sendiri. Nanti setelah ini langsung ke sini Mas. Teks ini. Nah, ini udah pencampuran antara bumbu dengan dagingnya nanti. Sini Mas. Sini. Oke, jadi dari daging yang udah disuir-suir sama bumbunya tadi dicampur jadi satu sebelum nanti digoreng. Seperti itu sahabat-sahabat. Oke sahabat-sahabat, jadi ini di proses menggebukan sendiri, yaitu agar abon tadi tidak menggumpal, itu perlu digebukin seperti itu biar abon bisa terpisah. Jadi setelah digoreng, setelah itu di pengeringan, setelah itu di penggebukan ya, seperti ini kurang lebih penggebukan di belakang saya sahabat-sahabat. Ini untuk sebelum nanti di packing itu agar abon terpisah tidak menggumpal seperti itu.